sudah kembali. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Sekarang sudah bisa kembali lagi live streaming kita ya melalui Facebook. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, akan saya pimpin kembali untuk doa penyambutan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih, benar ya Tuhan, nyamanlah hati dan jiwa kami untuk senantiasa datang bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu, karena kami tahu segala berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami selalu membesarkan hati kami untuk terus lebih maju lagi, lebih setia lagi untuk melayani-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk semua kehadiran saudara-saudara kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami ingin sama-sama melihat kebenaran firman-Mu yang akan terus meneguhkan hati dan pikiran kami, supaya kami selalu siap mempersembahkan tubuh kami yang telah Engkau tebus dengan lunas dibayar untuk memuliakan nama-Mu selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lanjutkan lagi apa yang sudah kita mulai kemarin. Masih akan terus melihat lebih jauh lagi kedalaman hikmat Tuhan di dalam kasih karunia yang tersembunyi berabad-abad lamanya, namun sekarang telah dibukakan kepada kita. Hikmat yang Tuhan Yesus nyatakan melalui Injil kasih karunia-Nya. Amin, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terkhusus mengenai pemeteraian daripada Roh Kudus, saudara, kita sudah lihat perubahan yang sangat dahsyat yang Tuhan lakukan bagi kehidupan kita di zaman kasih karunia saat ini. Sangatlah berbeda, ya sangat berbeda, tidak sama dengan ketika Tuhan Allah memberikan janji firman-Nya kepada umat-Nya Israel, bangsa pilihan itu. Berbeda sekali dengan ketika Allah memberikan firman-Nya, firman rahasia, firman kasih karunia, dan janji sorgawi, ya, yang Tuhan nyatakan melalui apa yang secara khusus dituliskan oleh Rasul Paulus tentang kemuliaan Kristus yang sorgawi di dalam surat-suratnya dari Roma sampai Filemon. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita ingin menemukan saat ini tujuan daripada gereja, apa sebenarnya Bapak Ibu Saudara, dan bagaimana ya harus memikirkan tentang tujuan Allah bagi gereja saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguhlah jauh dari apa yang beredar saat ini, beredar luas di masyarakat dunia tentang kekristenan itu Bapak Ibu Saudara, sangat jauh dari apa yang Tuhan harapkan dalam panggilan terkait dengan panggilan sorgawi, pengenalan Kristus yang sorgawi. Karena kebanyakan Bapak Ibu Saudara, tujuan gereja-gereja saat ini adalah berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Itu sebabnya saudara-saudaraku, gereja-gereja bersaing satu dengan yang lain, ya, membanggakan apa-apa yang mereka capai, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan membangun kebiasaan, tradisi-tradisi yang sebenarnya itu adalah hasil daripada pemikiran manusia belaka. Dan saudara dan saya ketika belajar terus tentang rahasia kebenaran kasih karunia Allah yang sebelum dunia dijadikan telah ditetapkan untuk menjadi kemuliaan kita, maka saudara-saudara akan menjadi orang-orang yang berhikmat dan bijaksana, dapat menilai segala sesuatu
berdasarkan rahasia kebenaran firman Allah, dan sementara kebenaran Tuhan yang rahasia ini tidak dapat dinilai oleh orang-orang dunia, karena hal itu tersembunyi bagi mereka, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah lihat kemarin, saudaraku ya, bahwa janji Tuhan itu tidak sama semua di dalam Alkitab, dan tidak selalu ditujukan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Karena faktanya Tuhan berbicara ya di dalam sepanjang sejarah. Tuhan berbicara kepada orang-orang yang berbeda, di zaman yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda. Nah, maka tidak heran kalau kita lihat saudara-saudaraku ya, orang-orang di zaman perjanjian lama itu mereka selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, janganlah ambil rohmu daripadaku. Tuhan, hapuskanlah dosa-dosa dan kesalahanku. Tuhan, ampunilah segala pelanggaranku, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau mereka mengenal Injil kasih karunia Allah, kalau mereka mengerti pekerjaan yang sudah selesai dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, tidak mungkin mereka berdoa sedemikian seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau orang mengerti tentang kasih karunia Allah, berkat kasih karunia Allah yang sangat besar dan dahsyat, luar biasa dicurahkan kepada manusia, orang-orang yang percaya saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak mungkin mereka masih mengundang Roh Kudus ya. Tidak mungkin masih memanggil-manggil Roh Kudus atau berdoa mengatakan, Tuhan, suruhlah rohmu yang kudus ke tengah-tengah kami. Bapak Ibu Saudaraku, kalau saudara memahami kebenaran rahasia Allah, itu menjadi aneh dan tidak masuk dalam bagian yang harus dipercayai meneguhkan iman. Itu malah justru melemahkan iman. Karena apa? Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran yang sempurna itu, hubungan kita dibangun dengan Allah karena kita percaya bahwa ketika kita percaya kepada Injil kasih karunia Allah, Yesus mati hapus segala dosa, kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus sudah berdiam di dalam diri kita secara permanen, dan kita sudah diambil alih dari keadaan kehidupan yang lama, dan sekarang kita ditempatkan di dalam keadaan hidup yang kudus, di dalam Kristus Yesus, hidup yang baru, ciptaan yang baru, sehingga kita memahami dan mengerti dan mengenali akan siapa diri kita, jati diri kita adalah di dalam kekudusan Kristus yang sempurna itu. Amin. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita tidak boleh latah dalam beriman kepada Kristus, tidak boleh hanya ikut-ikutan sebagai orang beragama. Iya, kita orang beragama Kristen, tapi saya bukan hanya memahami diri saya sebagai orang beragama saja, tapi saya adalah orang yang beriman sungguh-sungguh kepada kebenarannya dan hidup di dalam kebenarannya, kebenaran Kristus. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau kita lihat ya, kebanyakan di dalam kekristenan itu tidak menjadi dewasa di dalam iman. Karena apa? Karena kebanyakan memang pemahamannya masih sangat dangkal tentang apa itu kasih karunia Allah dan bagaimana hubungan saat ini dibangun. Ya, dalam hubungan dengan beriman kepada Allah, melayani Tuhan dan menetapkan tujuan-tujuan kehidupan. Ya, saat ini Bapak Ibu Saudaraku, tanpa disertai oleh pemahaman pengertian yang benar tentang maksud dan rencana Allah yang sebelum dunia dijadikan telah ditetapkan di dalam Kristus Yesus sebagai jalan kehidupan yang baru bagi kita, tanpa mengenali hal itu Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin sasaran daripada pelayanan
orang-orang Kristen itu tepat seperti yang Allah kehendaki. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan tetaplah kita selalu menganggap bahwa kita ini adalah orang-orang percaya yang haus terus, Bapak Ibu Saudara, untuk diperlengkapi oleh firman Allah, dan haus terus akan pengetahuan kebenaran rahasia Kristus, supaya semakin banyak saudara-saudaraku memahami tentang rahasia kebenaran Kristus ini, maka semakin efektif juga Allah menggunakan hidup saudara dan saya untuk melayani kehendak-Nya. Amin. Nah, menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, mari kita lihat dulu saudara, bahwa ya untuk benar-benar memahami dengan baik, ya, sekali lagi, orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, ya, bisa dikatakan di mana Bapak Ibu Saudaraku letak kekeliruan mereka, sehingga apa yang mereka pikirkan tentang Tuhan Yesus, tentang pelayanan itu belum masuk pada rancangan Tuhan. Karena mereka berpikir bahwa semua firman Allah itu adalah untuk kita, semua janji Tuhan itu adalah untuk saya, semua janji Tuhan adalah untuk kita. Bapak Ibu Saudaraku, itu satu pemahaman yang kurang tepat. Ya, tidak semua janji Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, berlaku untuk kita. Karena tadi saya katakan bahwa sebab Tuhan berbicara kepada orang-orang yang berbeda, di zaman yang berbeda, dengan maksud yang berbeda pula. Jadi sehingga saudara-saudara dan saya harus tepat mengetahui, ya, yang mana instruksi daripada Tuhan yang saat ini memang ditujukan kepada kita. Setelah Tuhan Yesus menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib, sesudah Tuhan Yesus mati berkorban dan mengampuni segala dosa kita, pastilah berbeda Bapak Ibu Saudara. Maksud tujuan Tuhan menebus dan mengampuni segala dosa kita bukan supaya kita bebas berbuat dosa, supaya kita bebas menuruti kehendak daging, supaya kita lepas dari tanggung jawab melayani Tuhan dan tanggung jawab untuk memuliakan Tuhan. Pasti bukan itu tujuannya. Tetapi tujuannya jelas sekali adalah bagaimana supaya saudara-saudara dan saya mengenali kehidupan kita ini yang sudah ditebus oleh Kristus, yang sudah diberikan jaminan kepastian keselamatan, hidup yang kekal, supaya kita dapat mengerti secara mendalam dan seluas-luasnya dan mengakar di dalam hati kita kebenaran Kristus, supaya kita juga bisa mampu menolong orang lain. Karena menolong orang lain untuk memahami kehendak Allah itu tidak segampang yang kita pikirkan, Bapak Ibu Saudara. Tidak semudah yang kita bayangkan untuk meyakinkan orang-orang agar menerima akan Injil kasih karunia Allah, menerima tentang kabar baik, ya, Injil keselamatan untuk setiap orang yang percaya pasti diselamatkan masuk surga, dan bukan karena perbuatan-perbuatan, tetapi hanya karena melalui iman kepada kasih karunia Allah yang sempurna. Amin. Nah, oleh karena itu saudara, mari saya ajak kita untuk melihat lagi bagaimana pemahaman, bagaimana pengertian, dan bagaimana ya murid-murid Yesus memaknai tentang janji Tuhan kepada mereka, dan bagaimana kita sekarang memaknai janji-janji Tuhan dan firman Tuhan yang kita terima dan yang ditujukan kepada kita sebagai tubuh Kristus saat ini. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul 1. Sebelumnya kita lihat dulu di Yohanes pasalnya yang ke-7 ya. Kita lihat Yohanes pasal 7. Kalau kita berbicara tentang Yohanes salah satu murid Yesus, saudaraku, tidak mungkin Yohanes ya bisa membayangkan tentang kebenaran Kristus yang sempurna yang kita terima saat ini. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Sebab Yohanes
salah satu dari rasul Tuhan Yesus adalah orang murid yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat Israel, kepada bangsa Israel. Sedangkan kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus memanggil hambanya Rasul Paulus untuk menyampaikan firman dan kebenarannya kepada kita bangsa-bangsa lain. Jadi itu berbeda Bapak Ibu Saudara. Dan keberbedaan itu akan kita telusuri saudara-saudaraku dari setiap firman yang disampaikan oleh Allah kepada masing-masing rasul yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani bangsa yang berbeda. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 ini masih mengenai Roh Kudus bagaimana kita memahami Roh Kudus saat ini dan bagaimana kita menyikapi kehendaknya. Di ayatnya yang ke-37 dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Jadi ini di masa hidup Yesus, Bapak Ibu Saudara. Sebelum Yesus mati salibkan, sebelum Yesus mencurahkan darahnya, dan sebelum Tuhan Yesus menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib, dikatakan, berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini kan janji kan Bapak Ibu Saudara? Ini adalah janji Tuhan. Janji kepada siapa? Ayat 39 kita lihat. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Roh yang dijanjikan yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada Yesus. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak dikatakan bahwa roh itu telah dimeteraikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus pada waktu itu. Kepada murid-muridnya tidak dikatakan bahwa ketika mereka percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tidak. Mereka masih menanti-nantikan turunnya Roh Kudus, menyongsong turunnya Roh Kudus. Saudara, jadi harus bisa membedakan itu. Jadi tidak semua hal yang kita dengar itu amin, amin, amin. Tidak Bapak Ibu Saudara. Yang kita aminkan itu adalah harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat saudaraku, janji Tuhan ini kepada umatnya Israel bahwa mereka harus menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya saudara, di Kisah Para Rasul 1, mari kita lihat Kisah Para Rasul 1 dari ayatnya yang ke-6. Dari ayatnya yang ke-6. Ini adalah menjelang detik-detik daripada Yesus akan terangkat ke sorga sesudah 40 hari. Yesus setelah kebangkitannya menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu jelas sekali Bapak Ibu, sasarannya, urusannya adalah bagi Israel. Saudara dan saya bukan orang Israel. Kita adalah bangsa Indonesia. Kita adalah bangsa lain. Saya bukan orang Israel. Nah, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi jelas sekali di situ Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kata-kata pemeteraian Roh Kudus di situ ketika percaya. Mereka sesudah percaya, diperintahkan dan dijanjikan oleh Tuhan Yesus adalah menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Saudara-saudaraku, Jadi jelas sekali di situ. Apakah itu yang menjadi iman dan kebenaran yang akan kita lakukan, atau iman yang kita
jalani Bapak Ibu Saudara, bahwa kita menanti-nantikan turunnya Roh Kudus, Bapak Ibu Saudaraku, tidak sama sekali. Ya, Paulus katakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 13, ya, dan di dalam 2 Korintus pasal 1 juga Paulus mengatakan bahwa Allah berjanji, siapa yang percaya kepada kasih karunia-Nya, siapa yang percaya kepada Injil kasih karunia Yesus mati dan bangkit mengampuni segala dosanya, maka pada saat itu dikatakan Roh Kudus akan dimeteraikan secara permanen, tinggal di dalam kehidupan kita untuk menyertai kehidupan kita, dan tidak sedetik pun Tuhan membiarkan kita tanpa penyertaan kasih dan kuasa-Nya. Amin. Jadi saudaraku, kalau kita lihat di sini tadi, ya, bahwa dikatakan, ya, mereka harus menunggu, menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Mereka belum diliputi oleh kebenaran Allah tentang Roh Kudus, pemeteraian yang sepenuhnya. Tapi kepada kita, Bapak Ibu Saudara, kita percaya, dan firman Tuhan mengatakan bahwa saat ini kita sebagai tubuh Kristus, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus. Sebab kasih Allah yang menaungi, meliputi kehidupan kita adalah kasih Allah yang sempurna. Amin. Kenapa kasih Allah yang sempurna? Itu karena disebabkan oleh belas kasihan Tuhan, oleh karena apa yang dilakukannya di atas kayu salib, oleh pengorbanannya dan pencurahan darahnya, tubuhnya disalibkan, maka Yesus mengatakan sudah selesai. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kebenaran-kebenaran itu yang menstimulir, kebenaran-kebenaran itu yang membangkitkan spirit, semangat saudara untuk menjalani kehidupan saat ini. Amin. Oleh karena kita percaya bahwa Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita, menyertai langkah-langkah iman kita. Oleh karena itu saudara dan saya harus tetap semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi karena itulah maka saudara, kalau kita lihat di sedikit lagi, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 1, ya, tadi sudah saya singgung, tapi saya akan membacakan ayat firman Tuhan ini yang sangat luar biasa, ya, karena kita harus punya dasar Bapak Ibu Saudara, ya, dasar iman kita adalah firman kebenaran. 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-20, ya, untuk memahami janji Tuhan saat ini yang sempurna kepada kita, ya, berkat yang sempurna kepada kita di dalam Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-20 dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi janji Tuhan adalah kepada kita ya dan amin. Oleh karena itu, di ayat 21 dikatakan, semuanya itu bisa terjadi sebab Dia Allah yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Di dalam Yesus Kristus kita merayakan kebahagiaan kita, dan di dalam persekutuan kita sebagai tubuh Kristus kita merayakan kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera kita oleh karena apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Amin. Bukan oleh karena apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Karena apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak sempurna. Bukan itu yang menjadi motivasi kita Bapak Ibu Saudara. Yang memotivasi kita melayani Tuhan, yang memotivasi kita memberitakan Injilnya, yang memotivasi kita mengasihi sesama kita sebagai orang kudusnya Tuhan, yang memotivasi kita, mendorong kita untuk memberitakan kabar baik
untuk keselamatan jiwa-jiwa orang yang terhilang. Semuanya adalah oleh karena kita menyadari kita sudah menerima dari Tuhan Allah yang terbaik, yang melampaui daripada apa yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Itulah yang telah Tuhan kerjakan dan telah Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita, oleh karena kita sudah berada di dalam kasih karunia-Nya yang sempurna itu. Amin. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, tidak akan ada habisnya, tidak akan ada matinya, tidak akan ada kemunduran, dan tidak akan ada kekendoran di dalam keyakinan yang sungguh mulia ini. Saudara-saudara tetap dan akan terus dimampukan oleh Allah untuk bisa melayani Tuhan, melayani saudara seiman, mengasihi dan menghargai saudara-saudara seiman, untuk saling mendoakan dan terus memberitakan akan kabar baik ini. Dan saudara-saudara dan saya akan dipakai oleh Tuhan sedemikian rupa dan tepat sasaran apa yang kita doakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita perbuat. Saudara-saudaraku, semuanya adalah di dalam kerangka berpikir bahwa semua sungguh-sungguh kita lakukan karena untuk Tuhan, dan bukan untuk karena manusia yang menjadi pertimbangan utama yang pertama bagi kita. Tetapi yang kita pertimbangkan, yang kita sadari adalah betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita ini. Bukan hanya kita nilai sekedar dari hal-hal yang kita peroleh secara duniawi, kita menilai kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena hal-hal itu bisa berubah dari ada menjadi tiada. Ya Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kehidupan yang sementara ini semuanya bisa berubah. Tetapi di dalam berkat dan kasih karunia Allah yang sempurna, berkat rohani yang Tuhan karuniakan kepada kita, keselamatan hidup yang kekal ini tidak akan pernah hilang. Tidak akan ada yang merampasnya, dan tidak akan ada yang mengambil dari kehidupan kita, dan kita tetap bisa merasakan belas kasihan Tuhan yang selalu menguatkan kita, menyertai kita dalam keadaan apapun. Amin. Dan itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya tetaplah dan teruslah semangat untuk belajar terus memahami kebesaran dan keagungan daripada ya rancangan Tuhan di dalam kasih karunia-Nya yang sempurna itu. Kita bercermin sudah sampai sejauh mana kita Bapak Ibu Saudara memahami kehendak Tuhan kita yang mulia, yang telah mati berkorban menyelamatkan kita. Kembali kepada diri kita masing-masing, saudaraku, kita bertanya dan kita menjawab itu dari ya kesetiaan yang kita jalani, dan bagaimana kita saudaraku juga memikirkan akan kebaikan orang lain untuk datang mengenal kasih karunia Allah yang sangat luar biasa, berkat Tuhan yang sangat mulia ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap semangat. Tetap rela berbagi akan kebenaran Tuhan kepada semua orang. Dan tetap kita selalu dipenuhi dengan ketabahan, kesabaran, panjang sabar untuk terus saling mendoakan dan terus mempersembahkan diri kita, memberikan diri kita diperbaharui terus pikiran dan hati kita, supaya kita dijauhkan dari keserupaan dengan dunia, tetapi kita diperdekatkan dengan keserupaan dengan Kristus yang selalu menghadirkan sukacita, damai sejahtera, pengharapan, dan kasih yang sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Tiada henti-hentinya firman kebenaran-Mu terus diserukan. Firman kasih karunia-Mu terus digaungkan. Dan firman kebenaran-Mu terus kami beritakan, kami suarakan. Dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kabar baik inilah yang melingkupi seluruh kehidupan kami, seluruh perkataan kami, seluruh langkah dan motivasi serta segala keinginan-keinginan kami. Kami serahkan untuk dipimpin oleh Roh Kudus, karena kami telah dibebaskan dari kuasa maut, dari kuasa dosa, dari kuasa kedagingan. Tapi kami telah dimerdekakan untuk bebas mengekspresikan akan kebenaran Kristus yang mulia,
yang tidak dihadirkan oleh pemikiran-pemikiran manusia yang berdosa, tetapi yang dihadirkan dan dikaruniakan oleh belas kasihan Tuhan. Oleh karena Roh Kudus telah dimeteraikan, tinggal di dalam kehidupan kami, menyertai, menghiburkan, menguatkan, dan memberkati kehidupan kami untuk selama-lamanya. Kami selalu dipersiapkan untuk melayani Tuhan dengan cara-cara yang lebih baik lagi. Sebagaimana yang Tuhan kerjakan melalui kebenaran firman-Mu, kami berpegang teguh kepada iman Kristus, ketaatan kepada Kristus semata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Salam semuanya. Kita jumpa kembali besok. Salam sehat selalu. Salam.